Anak-anak, mari kita belajar tema yang pertama dalam pelajaran IPS. Namun tema besarnya adalah organ gerak hewan dan manusia. Sub 1, organ gerak hewan pada pembelajaran yang pertama. Tiga satu, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. 41. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Mari kita lanjut belajar untuk berikutnya. Mari kita lihat apa sih julukan untuk wilayah negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena lautnya yang begitu luas. Bahkan sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Julukan yang kedua sebagai negara agraris. Di situ ada gambar petani yang sedang membajak sawah, menggambarkan Indonesia itu subur. Maka 80% penduduk Indonesia itu hidup di desa. Maka apa sih artinya negara agraris? Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup bertani, tinggal di desa. Julukan yang ketiga sebagai negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Jadi 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua atau Irian Jaya. Bahkan Indonesia itu mendapat julukan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang keempat, mendapat sebutan sebagai Jamrut Khatulistiwa. Karena wilayah Indonesia dilalui garis Khatulistiwa dengan hamparan hutan yang hijau. Ini di Pontianak terdapat Tugu Khatulistiwa. Tiruan bola bumi yang disebut sebagai globe. Nah, anak-anak, saya kenalkan garis-garis yang ada di dalam globe itu apa saja sih artinya? Mari satu persatu kita perhatikan. Nah, ini yang di tengah melintang disebut dengan garis Khatulistiwa. Ya, atau garis ekuator, ya, atau garis lini, atau garis lintang 0 derajat. Jadi di peta atau di globe yang melintang persis di tengah, membagi bumi menjadi dua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, itu yang disebut dengan garis Khatulistiwa. Tapi garis ini adalah garis khayal, seolah-olah. Kemudian yang tegak lurus menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, persis di tengah-tengah, membagi bumi menjadi belahan bumi timur dan belahan bumi barat, disebut dengan garis meridian atau garis bujur
0 derajat. Kemudian garis tegak lurus yang di sebelah barat garis meridian disebut dengan garis bujur barat. Kemudian garis tegak lurus yang berada di sebelah timur garis meridian disebut dengan garis bujur timur. Yang ke atas, garis melintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang utara. Yang di bawah, nah, garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang selatan. Nah, inilah yang penting-penting anak-anak ingat kalau membuka atlas atau globe. Globe itu disebut sebagai tiruan bola bumi, pasti ada garis yang tegak lurus maupun garis yang mendatar. Nah, itulah nama-namanya yang diperdalam lagi. Mari kita ulang sedikit. Garis meridian adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu belahan bumi selatan dan belahan bumi utara. Garis bujur 0 derajat disebut juga dengan garis meridian. Garis bujur 0 derajat melewati kota Greenwich, London, Inggris. Garis bujur barat adalah garis bujur yang terletak di sebelah barat garis meridian. Garis bujur timur adalah garis bujur yang terletak di sebelah timur garis meridian. Perbedaan letak pada garis bujur akan mempengaruhi terjadinya perbedaan waktu. Maka di Indonesia ini memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Lalu garis yang melintang, kalau tadi garis bujur yang tegak lurus, sekarang garis melintang. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membelah bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Disebut garis khayal karena tidak ada dalam kenyataan, hanya seolah-olah. Garis khatulistiwa disebut juga dengan garis lintang 0 derajat atau garis lini atau garis ekuator. Kota di Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa adalah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Kota Brondol di Sumatera Barat. Garis lintang utara adalah garis lintang yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Garis lintang selatan adalah garis lintang yang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa. Lalu perbedaan letak pada garis lintang mempengaruhi terjadinya perbedaan iklim. Dan di Indonesia itu memiliki iklim tropis.
Letak Indonesia secara geografis. Di mana letaknya Indonesia secara geografis? Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia atau disebut dengan Samudra Hindia. Kalau Lautan Pasifik disebut juga dengan Lautan Teduh. Nah, ini letak geografis Indonesia. Anak-anak tadi sudah mengenal apa itu letak geografis. Nah, sekarang kita amati tempat tinggal masing-masing. Di mana letak geografis rumah saya? Tadi letak geografis itu artinya letak suatu daerah berdasarkan kedudukan terhadap daerah yang lain. Nah, anak-anak nanti bisa gambar petanya seperti ini. Posisi rumah saya itu ada di mana? Ya, depan rumah siapa, belakang rumah siapa, rumah sebelah kanan siapa, rumah sebelah kiri siapa. Ya. Juga ada kenampakan buatan. Nah, apa artinya? Yaitu daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contohnya, waduk, kebun binatang, pelabuhan, pemukiman penduduk, sawah, kebun, bandara, stasiun. Lalu yang kedua, juga ada kenampakan alam, ya. Kenampakan yang ada di lingkungan yang terjadi secara alami. Contohnya, ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau. Ya, itu semua yang termasuk dalam penampakan alam. Lalu bagaimana letak Indonesia? Yang pertama, letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kedudukan terhadap daerah yang lain di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak mungkin tahu sekarang berapa sih jumlah provinsi di Indonesia? Ada 34, yaitu tambahnya adalah Kalimantan Utara yang ke-34. Itu yang terbaru. Ya, ini yang terbaru.
Nah, mungkin anak-anak bisa baca lewat atlas, ya, peta Indonesia, bisa menuliskan nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi. Nah, silahkan cari. Ini ada satu Aceh, ya, di Papua, ya, Papua Barat. Nah, Jawa Tengah di mana? Nih, posisi kita di ini, ya. Nah, nih, 13. Nih ya. Kalau yang putih-putih, yang masih putih, itu adalah wilayah negara lain. Ya, kalian cukup menyebutkan 34 provinsi. Anak-anak tinggal di provinsi mana? Provinsi Banten, yang beribu kota provinsi di Serang. Nah, anak-anak sudah mengenal wilayah negara Indonesia. Nah, mari kita coba kenali wilayah Indonesia, maka anak-anak nanti bisa menggambarkan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Yang provinsi pulau besarnya itu ada 5 ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Kalimantan, pulau terbesar itu dihuni oleh 3 negara, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Nah, nih, peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar berdasarkan skala. Nah, maka buatlah peta Indonesia di kertas milimeter blok boleh kalau punya, atau di buku gambarmu boleh, lalu warnai dan berikan penjelasan di dalam peta itu. Yang terlihat itu mungkin pulau-pulau yang besar, yang kecil, ibu kota provinsi, mana sih tadi samudra, ya. Di Indonesia itu samudra Indonesia itu mana, samudra Pasifik itu mana, selatnya mana, teluknya mana, ya. Gunung, pegunungan, sungai, kalau silakan dilengkapi. Nah, yang terakhir, ini ada soal evaluasi. Silahkan kerjakan di buku latihanmu. Kalau mungkin kurang jelas, boleh buka lagi ya di videonya. Ya, ini yang ditulis. Yang ditulis ini evaluasi dalam pertemuan yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, untuk keterampilan, anak-anak pasti punya atlas atau peta Indonesia. Ya. Buatlah peta Indonesia di buku gambarmu boleh, tapi kalau yang punya kertas milimeter blok juga boleh. Itu akan membantu sekali sebagai gantinya dari menggunakan skala. Nah, memuat apa? Ada provinsi, pulau, ibu kota provinsi, laut, danau, itu dilihat dilengkapi ya. Lalu kapan dikumpulkan? Dikumpulkan Rabu 12 Agustus 2020 itu paling akhir ya. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Nanti Pak Guru catat kalau yang sudah selesai ya. Selesai langsung dilaporkan. Nah, hasil difoto kirim via WA grup kelas. Nah, ketika mengirimkan hasil belajarmu, kalian memakai seragam ya. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan pelajaran kita. Pertemuan yang pertama cukup ini. Lebih serius dan tetap jaga kesehatan.